Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan grafik fungsi trigonometri. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi sin, kita peroleh rumusnya yaitu Y sama dengan A kali sin Kx, di mana untuk memperoleh nilai maksimum yaitu A kali 1, nilai minimumnya A kali negatif 1, dan periodenya yaitu 360 derajat dibagi dengan K. Yang kedua yaitu fungsi cos, Y sama dengan A kali cos Kx, di mana untuk memperoleh nilai maksimum yaitu A kali 1, nilai minimum A kali negatif 1, dan periodenya yaitu 360 dibagi K. Sin dengan cos itu sama ya, nilai maksimumnya berarti kali 1, nilai minimumnya kali negatif 1, periodenya sama-sama 360 derajat. Sedangkan nilai tangen yaitu Y sama dengan A tan Kx, nilai maksimumnya yaitu A kali positif tak hingga, nilai minimumnya A kali negatif tak hingga, sedangkan periodenya yaitu 180 dibagi dengan K. Nah, jika disediakan contoh soal untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode dari fungsi-fungsi berikut, maka kita lanjut ke penyelesaian langsung ya. Yang pertama yaitu Y sama dengan 2 sin 3x ya. Dimana kita tahu bahwa fungsi sin yaitu Y sama dengan A sin Kx ya. Berarti A-nya yaitu 2, kemudian K-nya itu 3. Ya, diperoleh nilai maksimum berarti rumusnya itu A kali 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nilai minimumnya berarti A kali negatif 1, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian periodenya 360 derajat dibagi K. K-nya yaitu 3, berarti 360 dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Kemudian lanjut nomor yang B yaitu Y sama dengan 3 cos 2x ya. Berarti A-nya 3, K-nya 2. Nilai maksimum cos berarti sama dengan sin. Berarti kalau maksimum kali 1 ya, A kali 1 berarti 3 kali 1 3, nilai minimumnya 3 kali negatif 1 negatif 3, periodenya 360 dibagi dengan K-nya 2. Berarti 180 derajat. Yang nomor C, Y sama dengan 4 tangen 1/3x ya. Kalau tangen berarti maksimumnya dikali positif tak hingga, berapapun bilangan yang dikalikan dengan tak hingga hasilnya maka tak hingga. Nilai maksimumnya berarti 4 kali tak hingga sama dengan positif tak hingga. Nilai minimumnya berarti 4 kali negatif tak hingga, berarti hasilnya negatif tak hingga. Periode tan yaitu 180 derajat, berarti 180 dibagi 1/3 sama dengan 540 derajat. Nah, kemudian untuk soal nomor yang D, Y sama dengan 5 sin 3x dikurangi 60 derajat. Sedangkan di sini diperoleh A-nya sudah ada yaitu 5. Nah, K-nya mana? K-nya diperoleh dari 3x min 60 derajat. Berarti kan kita bisa keluarkan 3-nya ya. Jadi persamaannya menjadi 5 sin 3 dalam kurung berarti tinggal x min 20 derajat. Berarti A-nya 5, K-nya 3. Ya, tinggal dicari nilai maksimumnya berarti A kali 1. Berarti 5 kali 1 5, nilai minimumnya 5 kali negatif 1 negatif 5, periodenya 360 dibagi dengan 3 yaitu 120 derajat. Kemudian yang E yaitu Y sama dengan 3 sin 2x tambah 180 derajat. Nah, kalau seperti ini kan kita belum tahu juga K-nya yang mana. Berarti 2x tambah 180 derajat bisa kita sederhanakan menjadi 2-nya kita keluarkan, berarti yang di dalam kurung tinggal x tambah 90 derajat. Berarti A-nya 3, K-nya 2. Langsung dicari, berarti nilai maksimumnya berarti 3 kali 1. Nilai minimumnya 3 kali min 1, periodenya berarti 360 dibagi dengan K.
K-nya 2, 180 derajat. Nah, sekarang kita lanjut. Jika kita menemukan soal, yaitu untuk menentukan persamaan jika diketahui gambar grafik fungsi trigonometrinya. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu grafik fungsi yang kita tahu ya. Berarti kalau seperti ini berarti dia grafik fungsi sin. Ya, bentuk umumnya berarti Y sama dengan A sin KX. Berarti amplitudo berarti nilai maksimumnya 3/2 dikurangi nilai minimumnya negatif 3/2 dibagi 2. 6/2 dibagi 2 sama dengan 3/2. Periodenya, satu periode berarti satu puncak satu lembah. Satu puncak satu lembah yaitu 180 derajat. Ya, sehingga K sama dengan 360 derajat dibagi satu periode, yaitu 360 derajat dibagi 180 derajat sama dengan 2. Jadi persamaannya Y sama dengan A sin KX, berarti A-nya 3/2, K-nya 2. Y sama dengan 3/2 sin 2X. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau grafik seperti ini yaitu berarti grafik cos ya. Karena dimulainya dari sini, dari atas sini. Berarti penyelesaiannya yaitu Y sama dengan A cos KX ya. Berarti amplitudonya nilai maksimumnya setengah, nilai minimumnya negatif setengah. Setengah dikurangi negatif setengah. Ya, berarti 1 dibagi 2, 1/2. Kemudian periodenya. Berarti satu periode dia mencapai 180 derajat ya. Berarti K-nya sama dengan 360 dibagi 180 derajat sama dengan 2. Berarti persamaannya Y sama dengan setengah cos 2X. Persamaan grafik fungsi trigonometri itu ada yang namanya pergeseran grafik. Nah, pergeseran grafik ini ada 4 kemungkinan. Jadi kalau grafiknya itu ke arah kanan sejauh A, berarti nanti X-nya yaitu berubah menjadi X dikurangi A. Kalau bergeser ke arah kiri sejauh A, berarti nanti X-nya X tambah A. Kalau ke atas, berarti sejauh B, berarti Y sama dengan Y dikurangi B. Ya, kalau kanan ke kiri berarti kan X, kalau atas bawah berarti dia Y. Nah, kalau ke bawah sejauh B berarti Y sama dengan Y tambah B. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Contoh yang pertama yaitu jika ada grafik seperti ini. Berarti ini kan grafik sin ya. Nah, dia itu bergeser kemana? Dia bergeser ke kanan ya, sejauh 15 derajat. Berarti kalau bergeser ke kanan tadi X berarti kan X dikurangi A ya. Berarti karena bergeser ke kanan sejauh 15 derajat, maka nanti X-nya akan menjadi X min 15 derajat. Kemudian kalau contoh yang kedua, ada grafik seperti ini. Berarti kita bisa ambil dari ambil kanan atau ambil kiri. Kalau ambil kanan, berarti kan dimulainya dari sini. Berarti kan dia berarti grafik cos ya. Kalau dari sini berarti grafik cos. Nah, grafik cos dari sini berarti kan dia mulainya dari 30 derajat. Berarti kalau bergeser ke arah kanan sejauh 30 derajat, berarti X-nya nanti X min 30 derajat. Nah, kalau kita ambil dari sebelah kiri, berarti kan dimulainya berarti dari sini. Berarti dia di grafik sin. Berarti kalau ke kiri sejauh 15 derajat, maka X-nya nanti X tambah 15 derajat seperti itu. Nah, kemudian untuk contohnya ya, di sini ada grafik fungsi seperti ini. Nah, kita bisa ambil dari sebelah kiri ya, berarti kalau ambil dari sini berarti dia sin, kalau dari sini berarti cos. Nah, lebih gampangnya berarti kita ambil yang cos saja ya. Kalau kita pakai cos berarti penyelesaiannya Y sama dengan A cos KX ya. Berarti kita cari amplitudonya. Amplitudonya berarti nilai tertingginya 3,
nilai terendah, nilai minimum ya, itu negatif 3. Berarti 3 dikurangi negatif 3 dibagi 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Ya, kemudian kalau cos kan dimulai dari sini. Berarti dia sampai sini, sampai 3 pi per 4 itu kan seperempat periode. Ya, kalau di sini pi per 4, sini 3 pi per 4, berarti tengah-tengahnya itu 45 derajat ya, 45 derajat di sini. Ya, 45 ke 135 berarti dia 90 derajat. Kalau setengah periode berarti 180, kalau satu periode berarti 360. Berarti K-nya 360 dibagi 360 derajat sama dengan 1. Kemudian karena bergeser ke arah kanan sejauh 45 derajat, maka K-nya berarti X-nya berarti X min 45 ya, karena di sini 45. Jadi persamaannya sama dengan A kali cos KX, berarti A-nya 3, cos K-nya 1, X-nya berarti X min 45 derajat. Jadi persamaannya Y sama dengan 3 cos X min 45 derajat.